Apa? Apa yang sebenarnya paling melelahkan dari hidup ini? Apakah rasa kehilangan? Atau usaha panjang yang tak pernah benar-benar dihargai? Atau mungkin lelah karena harus terus terlihat kuat? Padahal di dalam hati kita sudah terlalu sering ingin berhenti. Jika malam ini kamu mendengarkan ini, mungkin kamu sedang berada di titik itu. Titik di mana hidup tidak lagi terasa buruk, tapi juga tidak terasa baik. Hanya datar, berat, dan sunyi. Dan di titik seperti itu, seringkali bukan solusi yang kita cari, melainkan dipahami. Maka duduklah sejenak di sini. Tidak perlu menjawab apapun. Tidak perlu membuktikan apapun. Cukup hadir sebagai dirimu yang apa adanya. Karena hidup tidak selalu meminta kita berlari. Kadang hidup hanya ingin kita bertahan tanpa menyerah. Ada masa di mana doa tidak langsung mengubah keadaan, tapi perlahan menguatkan hati agar kita sanggup melewati keadaan itu. Dan malam ini, aku ingin mengajakmu berjalan pelan, masuk ke sebuah kisah sederhana tentang seseorang yang nyaris kehilangan segalanya. Namun, justru menemukan makna hidup dari hal yang paling tak disangka. Bukan kisah tentang keajaiban besar, bukan tentang orang istimewa, tapi tentang manusia biasa yang memilih bertahan ketika menyerah terasa jauh lebih mudah. Sekarang kita mulai ceritanya. Cerita pertama. Di sebuah desa kecil yang tanahnya retak-retak oleh kemarau panjang, tinggallah seorang petani tua seorang diri. Sawah yang dulu hijau kini berubah warna menjadi coklat kusam. Angin panas berembus tanpa membawa harapan, dan langit seakan lupa caranya menurunkan hujan. Hari demi hari, ia bangun sebelum matahari terbit. Meski ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia rawat. Benih padi gagal tumbuh. Tanaman layu sebelum sempat hidup. Dan panen menjadi kata yang hanya tinggal kenangan.
Di rumah bambunya yang sederhana, hanya ada satu makhluk hidup yang menemaninya melewati kemarau itu. Seekor ayam betina. Bukan ayam biasa. Ayam itu tumbuh besar, sehat, dan setiap pagi bertelur 1 butir. Telur itulah satu-satunya makanan yang membuat petani itu tetap bertahan hidup. Pagi hari, ia merebus telur itu perlahan. Siang hari, ia menahannya untuk dimakan nanti. Dan malam, ia sering kali tertidur dalam keadaan lapar, demi memastikan esok masih ada tenaga untuk bangun. Banyak orang datang menyarankan, jual saja ayam itu. Kau bisa makan beberapa hari. Tapi petani tua itu selalu menggeleng. Ia tahu, jika ayam itu pergi, ia tak punya apa-apa lagi. Bukan karena ia bodoh, bukan karena ia keras kepala, tapi karena ia percaya selama masih ada satu sumber kehidupan, harapan belum sepenuhnya mati. Namun kemarau tidak mengenal belas kasihan. Tubuhnya mulai lemah, langkahnya goyah, dan suatu malam ia jatuh sakit. Sendirian, tanpa siapapun. Ayam itu berdiri di dekatnya, mengeluarkan suara pelan, seolah menyadari sesuatu sedang berubah. Dan di titik inilah hidup mulai memperlihatkan caranya sendiri untuk menyelamatkan manusia yang memilih bertahan dengan sabar. Malam itu, demamnya semakin tinggi. Napas petani tua itu tersengal. Dadanya naik turun dengan susah payah. Tubuh yang selama ini bertahan dengan sisa tenaga akhirnya menyerah pada kelelahan panjang. Di luar, angin kemarau berdesir pelan, membawa bau tanah kering yang menusuk. Tak ada suara manusia, tak ada langkah kaki, tak ada yang tahu bahwa di rumah bambu itu seseorang sedang berada di antara hidup dan menyerah. Namun di sudut ruangan, ayam betina itu gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, bersuara pelan, mendekat, lalu menjauh. Seolah merasakan ada bahaya yang tak bisa ia pahami. Hingga akhirnya, dengan gerakan yang tak biasa, ayam itu mematuk pintu bambu berkali-kali,
suara kecil tapi berulang, terus dan terus. Di luar rumah, seorang tetangga yang kebetulan melintas mendengar suara itu. Ia heran, tak biasanya ayam berbunyi di malam hari. Dengan ragu, ia mendekat dan membuka pintu rumah bambu itu. Yang ia temukan adalah petani tua yang tergeletak lemah, hampir tak sadarkan diri. Malam itu, petani itu diselamatkan. Ia diberi air. Ia dibawa ke rumah tetangga. Ia dijaga semalaman. Dan ayam betina itu tetap berada di depan rumah, seolah memastikan ia tidak pergi sendirian. Pagi harinya, demam itu perlahan turun. Petani tua itu terbangun dengan tubuh lemah, namun nyawanya masih ada. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, air matanya jatuh. Bukan karena sakit, bukan karena lapar, tapi karena ia sadar ia masih hidup. Karena sesuatu yang selama ini ia jaga dengan sabar. Hari-hari berikutnya, warga desa mulai membantu. Ada yang memberi beras, ada yang membantu membersihkan ladang, ada yang sekedar menemani berbincang. Dan ketika hujan pertama turun setelah kemarau panjang, petani tua itu berdiri di depan rumahnya, menatap langit yang akhirnya luluh. Ayam betina itu tetap di sampingnya, bukan sebagai sumber makanan, tapi sebagai pengingat bahwa menjaga kehidupan, sekecil apapun, adalah bentuk syukur yang paling nyata. Terkadang yang menyelamatkan hidup kita bukan hal besar, melainkan kesetiaan kita pada hal kecil yang terus kita jaga. Syukur bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang tidak menyerah pada satu hal yang masih tersisa. Selanjutnya, cerita kedua. Di lereng perbukitan yang sunyi, hidup seorang penggembala kambing muda. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri jalan berbatu, membawa kambing-kambingnya ke padang rumput yang semakin sempit. Musim demi musim berlalu, namun hidupnya tetap sama.
Kambingnya sering sakit, rumput sering habis, dan hasil penjualan hampir tak pernah cukup. Orang-orang berkata, "Carilah pekerjaan lain, berhenti menggembala. Ini bukan hidup yang layak." Namun penggembala itu tetap berjalan pelan, menuntun kambing-kambingnya dengan sabar yang nyaris tak bersuara. Ia percaya setiap perjalanan panjang memiliki waktunya sendiri untuk berubah, dan kesabarannya akan diuji lebih berat daripada yang ia bayangkan. Suatu sore, langit berubah lebih cepat dari biasanya. Awan gelap datang dari balik bukit. Angin berputar membawa bau hujan dan petir. Kambing-kambing mulai gelisah. Langkah mereka tak lagi teratur. Penggembala muda itu mempercepat langkah. Tangannya menggenggam tali dengan lebih kuat. Matanya menyapu padang rumput yang mulai licin. Namun alam tidak menunggu kesiapan siapapun. Petir menyambar. Hujan jatuh deras. Dan di tengah kepanikan itu, satu kambing yang paling kecil terpeleset ke lereng curam. Suara benturan itu membuat jantungnya berhenti sesaat. Ia berlari, terpeleset, bangkit, tangannya gemetar saat mendekat. Kambing kecil itu tergeletak lemah, bernapas, tapi nyaris tak terdengar. Malam turun cepat. Hujan belum reda. Penggembala itu duduk di tanah basah, memeluk kambing kecil itu dengan tubuhnya sendiri menjadi pelindung dari dingin. Tak ada teriakan, tak ada keluhan, hanya napas panjang dan doa yang dipanjatkan dalam diam. Malam itu, ia kehilangan satu-satunya kambing yang paling ia rawat. Air matanya jatuh, bercampur dengan hujan dan lumpur. Bukan karena harga jual, bukan karena kerugian, tapi karena ia merasa gagal menjaga yang dipercayakan kepadanya. Hari-hari setelah itu terasa berat. Langkahnya lebih pelan, tatapannya lebih kosong. Orang-orang kembali berkata, "Sudahlah, berhenti saja." Namun setiap pagi, ia tetap bangun, tetap berjalan, tetap menuntun kambing-kambingnya yang tersisa. Bukan karena ia kuat,
tapi karena ia memilih untuk tidak berhenti, meski hatinya lelah. Dan tanpa ia sadari, kesabaran yang ia rawat dalam sunyi mulai dilihat oleh orang lain. Beberapa minggu kemudian, seorang pedagang dari kota singgah di desa itu. Ia memperhatikan kambing-kambing di lereng bukit. Bukan yang paling besar, bukan yang paling gemuk, tapi ia terlihat terawat, tenang, dan jinak. Pedagang itu bertanya, "Siapa yang merawat kambing-kambing ini?" Nama penggembala muda itu disebut. Awalnya ia ragu, tak terbiasa berbicara banyak, tak terbiasa berharap. Namun pertemuan itu membawa perubahan kecil yang perlahan menjadi besar. Pedagang itu kembali, lalu kembali lagi. Ia memberi harga yang adil. Ia memberi saran. Ia memberi kepercayaan. Bukan karena jumlah kambing, tapi karena cara penggembala itu memperlakukan mereka. Suatu pagi, saat matahari naik perlahan di balik bukit, penggembala muda itu berdiri memandangi padang rumput. Masih sederhana, masih penuh tantangan. Namun dadanya terasa lebih lapang. Ia tersenyum kecil, bukan karena hidupnya tiba-tiba mudah, melainkan karena ia tahu kesabaran yang dijalani dengan setia tidak pernah sia-sia. Kesabaran bukan tentang menunggu tanpa luka. Kesabaran adalah tetap berjalan meski hati sempat hancur di tengah jalan. Apa yang hari ini terasa berat bisa jadi sedang membentuk kekuatan yang akan kau butuhkan esok hari. Sekarang, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tidak untuk berpikir, tidak untuk mencari jawaban. Cukup hadir di detik ini. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk ke dada. Hembuskan. Lepaskan apa yang terasa berat. Terkadang, hidup bukan tentang apa yang telah hilang, melainkan tentang apa yang masih kau genggam, namun sering kau abaikan.
Semua orang memikul beban. Tak ada yang benar-benar ringan. Hanya porsinya yang berbeda. Dan kau tidak pernah salah karena merasa lelah. Mengeluh dalam doa itu wajar. Menangis dalam sepi itu manusiawi. Namun bangkit dan melangkah kembali, itulah keberanian yang sering luput kita sadari. Sekarang, biarkan tubuhmu semakin rileks. Tidak perlu menahan apapun. Kau sudah melakukan yang terbaik hari ini. Ucapkan perlahan dalam hati, atau dengarkan saja. Aku aman. Aku cukup. Aku tidak sendiri. Apa yang belum selesai hari ini boleh beristirahat bersamaku. Besok akan ada waktu lagi. Hatiku tenang. Pikiranku damai. Aku menyerahkan lelahku kepada Yang Maha Menjaga. Selamat beristirahat. Semoga tidurmu damai. Dan esok hatimu lebih lapang.